Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? And I hope you are fine. And today we will learn about descriptive text in English atau teks deskripsi dalam bahasa Inggris. You can visit my blog here. You can see here, and you will find the detailed information about descriptive text in English. And now we will learn about descriptive text in English by video. Okay, what are we going to learn? Apa yang kita pelajari pada video kali ini? The first, we will learn about the definition atau pengertian dari descriptive text itu sendiri. The second, we will learn about the purpose and language features, tujuan dan unsur kebahasaannya. The third, generic structure atau struktur umum pembentukan teks. And then the fourth, kita akan memberikan contoh atau example about descriptive text here. Okay, let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Again, the first definition atau pengertian teks deskripsi merupakan suatu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang objek tertentu, seperti menggambarkan tentang orang, hewan, tempat, dan hal lain tertentu lainnya. Jadi kita menggambarkan suatu objek. Nah, objek sini bisa tempat, hewan, orang, dan sebagainya, gitu ya. Deskripsi atau penggambaran tentang suatu objek ini bisa berupa sifatnya, sifat-sifatnya, bentuknya, ciri fisiknya, warnanya, baunya, penampilannya, keadaannya, dan lainnya, sehingga orang yang membaca atau mendengarkan deskriptif tersebut dapat membayangkannya, gitu ya. Jadi misalkan ada seseorang yang menceritakan tentang suatu tempat dengan detail. Nah, itu namanya deskriptif teks karena mendeskripsikan. Nah, kita sebagai orang yang mendengarkan tentu akan bisa membayangkannya, gitu ya. And then we move to purpose atau tujuan. Nah, tujuan teks ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek tertentu, baik berupa orang, binatang, benda, tempat, dan sebagainya, sehingga orang yang membacanya bisa membayangkan objek tersebut. Ini ya. Jadi selain sebagai deskriptif untuk menggambarkan objek, juga sebagai informasi, memberikan informasi juga, gitu ya. Tapi dengan menggambarkan objek tersebut. Nah, contohnya di sini adalah jika ada orang yang menuliskan deskriptif teks tentang suatu pantai, ini ya, tentang pantai, dan digambarkan sangat detail, itu ya, baik dari keindahannya, fasilitasnya, pemandangannya, dan lain-lain sebagainya secara jelas, maka orang yang membaca teks tersebut akan bisa membayangkan pantai tersebut seperti nyata, seolah-olah kita bisa menikmati pantai tersebut walaupun kita tidak pernah datang ke pantai tersebut. Dan ini adalah tujuan dari deskriptif teks, gitu ya. Jadi sangat mudah kalau kita ingin bercerita tapi mendeskripsikan. Nah, ini namanya deskriptif teks. Pasti sangat mudah dipelajari oleh teman-teman semua. Nah, next, nah apa saja yang perlu kita pelajari? Di sini ada language features atau ciri-ciri deskriptif teks dan juga atau unsur kebahasaannya atau penggunaan bahasa dalam deskriptif teks yang sering digunakan. Ini ya. Jadi kita harus memperhatikan ciri khusus atau biasa sebagai unsur kebahasaan atau language feature dari teks deskripsi. Yang pertama, kita punya simple present tense. Descriptive text biasanya menggunakan simple present tense karena menceritakan suatu kebenaran atau menggambarkan hal yang sebenarnya tentang objek tersebut. Ya, jadi kalau kita menggambarkan suatu objek, tentu kita akan menceritakan hal yang sebenarnya, menceritakan ciri fisiknya dan sebagainya. Nah, itu adalah kebenaran umum, makanya kita menggunakan simple present tense. Untuk lebih paham tentang simple present tense, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, gitu ya. And then yang kedua, kita punya penggunaan adjektif atau kata sifat. Ini sering digunakan dalam menggambarkan suatu objek. Pastilah kita menggunakan kata sifat untuk menjelaskan sifat-sifat dari suatu kata, benda, atau noun dari objek yang digambarkan. Misalkan itu indah, itu beautiful, ganteng, itu handsome, besar, big, dan sebagainya. Kenapa kita menggunakan kata sifat atau adjektif?
Jadi kalau kita menggambarkan suatu benda, misalkan kita lihat suatu tas dan ingin kita deskripsikan tas tersebut, maka yang muncul di pikiran kita itu adalah adjektif. Misalkan tasnya itu bagus, murah, warnanya merah, terus sangat mahal dan sebagainya, itu adalah kata sifat. Yang ketiga, kita menggunakan objek tertentu. Jadi kalau kita mendeskripsikan suatu objek, itu adalah objek tertentu atau spesifik objek atau partisipan. Jadi hanya satu objek saja, gitu ya, jangan yang lain-lainnya. Nah, objek yang digambarkan dalam teks deskripsi biasanya hanya satu saja, gitu ya. Misalnya kita mendeskripsikan orang yang bernama Sani, ya kita cukup membahas tentang Sani saja, mulai dari sifatnya, fisiknya, pekerjaannya, dan lain-lain, bukan orang lain lagi. Contoh lainnya, kalau kita mendeskripsikan tentang Gor Purwokerto, ya kita hanya menggambarkan tempat itu saja, mulai dari bentuknya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari warnanya dan sebagainya, gitu ya. Jangan yang lainnya. Contoh lain lagi, kalau kita misalkan mendeskripsikan suatu tempat, misalkan kita mendeskripsikan suatu tempat yang sangat indah, yaitu Gunung Bromo, ya kita mengatakan Gunung Bromo saja, mulai dari ciri fisiknya, lokasinya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi jangan yang lain-lain. Kemudian kita punya generic structure atau struktur atau susunan teks deskripsi. Jadi kalau kita menyusun teks deskripsi, itu sebaiknya harus teruntut atau urut sesuai dengan aturannya. Nah, kalau kita menyusunnya secara benar dan urut, maka akan lebih enak dibaca dan juga diikuti alurnya, gitu ya. Jadi tidak acak-acakan, tapi terstruktur dan akan enak didengar ataupun dibaca. Dalam deskriptif teks ini, itu ada dua struktur yang perlu kita pelajari atau kita pahami. The first, we have identification atau pengenalan objek. Jadi identification ini atau pengenalan objek ini biasanya berada di paragraf awal, paragraf pertama saja. Dalam paragraf pertama ini, kita menceritakan tentang pengenalan objeknya, apakah itu orang, tempat, benda, hewan, dan lain-lain. Di sini hanya menceritakan sedikit secara umum tentang objek tersebut, misalkan dari namanya apa, lokasinya di mana, dan sebagainya, atau itu jenis tumbuhan apa. Nah, jadi kita hanya menceritakan secara umum saja. Jadi ini lebih ke pengenalan objek ya, jadi jangan secara detail. Yang kedua, we have description atau deskripsi, penggambarannya. Nah, description ini berada di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam bagian ini menceritakan secara detail tentang objek tersebut, misalnya ciri fisiknya, sifat-sifatnya, warnanya, bentuknya, akses ke lokasi, fasilitasnya, dan sebagainya. Biasanya agar lebih teratur, penulisan deskripsi ini adalah per paragraf untuk setiap topik. Misalnya, tadi kan paragraf pertama itu untuk identification atau pengenalan objek. Nah, yang kedua, kita menceritakan tentang ciri fisiknya. Paragraf ketiga kita menceritakan tentang bentuknya. Paragraf keempat kita menceritakan tentang fisiknya, dan seterusnya sampai selesai, sehingga para pembaca akan lebih mudah menangkap isi paragraf tersebut. Jadi masing-masing paragraf akan mudah dipahami isinya, tidak acak-acakan ataupun bercampur. Nah, berikut adalah contoh draft struktur deskriptif teks. Jadi kalau kita mau membuat deskriptif teks, itu lebih baik kita membuat draftnya terlebih dahulu. Kita pertama ada judul, dan kedua ada paragraf 1, ini sebagai identification, paragraf kedua sebagai description 1, paragraf ketiga sebagai description 2, and then paragraf keempat sebagai description 3. Ini ya. Jadi kalau kita membuat paragraf dalam sebuah teks deskripsi, untuk deskripsinya itu lebih dari 1, 2, 3, dan 4, dan sebagainya, itu boleh, gitu ya, sebanyak-banyaknya yang kalian ingin tuliskan. Nah, di sini kita akan membuat suatu teks deskriptif sebagai contoh saja. Nah, untuk memudahkan membuat deskriptif teks, sebaiknya kita membuat draft atau konsepnya terlebih dahulu. Draft atau konsep ini membantu kita untuk memudahkan menentukan isi setiap paragrafnya, sehingga deskriptif teks ini akan lebih runtut dan terstruktur. Nah, berikut adalah contoh deskriptif teks dalam bahasa Inggris tentang kucing atau example of descriptive text about cat.
Di sini saya membuat draft atau konsepnya. Yang pertama adalah title atau judulnya. Jadi kita masuk ke identification, yaitu origin and name, asal dan nama, cukup itu saja. Kemudian lanjut ke descriptions, itu ada 4 descriptions. Yang pertama ada physical appearance atau ciri fisiknya. The second we have food atau makanannya. Yang ketiga ada habit atau kebiasaannya. Dan yang keempat atau terakhir kita punya impression atau kesan terhadap kucing tersebut. Ya, jadi untuk memudahkan saja. Example of descriptive text about cat, structured based on draft. Jadi kita berdasarkan draft yang tadi. Popo, my cute cat. Nah, kita punya origin atau name-nya. Yang pertama, I have a cat. She is a Persian cat. Her name is Popo. Popo is a female, and this cat is given by my mother as a gift of my birthday. Ini nanti di belakang ada artinya. Physical appearance atau ciri fisiknya. Popo is so cute. She has smooth fur. The colors of the fur are white and black. She has white cute paws. The claws are short and tidy because I always take care of it. I usually play her tail because of its cuteness. The tail has so smooth fur. Popo has brown eyes and white whiskers. And then food, yang ketiga sebagai makanannya. Popo likes eating cat's food, but sometimes Popo eats meat, fish, and sometimes grass when she plays in the yard. And then habit, Popo likes playing in the yard with me. She always wags her tails for some signals such as hungry, satisfied, worry, etc. Popo always behaves that can refresh my day. Impression, I really love Popo. She's not only my pet, but she is my best companion. Her behavior always makes my day. Ini contohnya ya. Oke, the final text tadi kan berdasarkan draftnya. Nah, ini sudah ke final text atau yang sudah selesai. Jadi Popo my cute cat. Jadi ini sama saja, tapi kita tidak menggunakan bagian seperti identification ataupun descriptionnya. Jadi langsung teksnya saja. Oke, silakan dibaca. I have cats. She is a Persian cat. Her name is Popo. Popo is female. This cat is given by my mother as a gift of my birthday. Popo is so cute. She has smooth fur. The colors of the fur are white and black. She has white cute paws. The claws are short and tiny because I always take care of it. I usually play her tail because of its cuteness. The tail has so smooth fur. Popo has brown eyes and white whiskers. Popo likes eating cat's food, but sometimes Popo eats meat, fish, and sometimes grass when she plays in the yard. Popo likes playing in the yard with me, and she always wags her tail for some signals such as hungry, satisfied, worry, etc. Popo always behaves that can refresh my day. I really love Popo. She's not only my pet, but she is my best companion, and her behavior always makes my day. Nah, kita pertama lihat di sini sebagai identification, yaitu penamaan objeknya. Dan ini paragraf kedua sebagai description 1 sebagai ciri fisiknya. Dan description 2 ini menceritakan tentang makanannya. Description 3 tentang kebiasaannya. Dan the last description 4 it's about the impression atau kesannya. Oke, the final text ini adalah contoh yang sudah diartikan, gitu ya. Popo kucingku yang imut. Aku mempunyai seekor kucing. Ini adalah kucing Persia, namanya adalah Popo. Popo ini adalah seekor kucing betina. Kucing ini adalah pemberian mamaku sebagai hadiah ulang tahunku. Popo sangat imut. Dia memiliki bulu yang lembut, warna bulunya putih dan hitam. Dia memiliki kaki yang putih yang menggemaskan. Cakarnya pendek dan rapi karena aku selalu merawatnya. Aku biasanya bermain dengan ekornya karena keimutannya. Ekornya juga memiliki bulu yang sangat lembut. Popo memiliki mata yang coklat dan kumis yang putih. Popo suka makan kucing, tapi terkadang dia juga makan daging ikan dan terkadang makan rumput saat bermain di halaman. Popo senang bermain di halaman denganku. Dia selalu mengibaskan ekornya sebagai tanda lapar, senang, cemas, dan sebagainya. Popo selalu bertingkah yang membuat hariku bahagia.
Aku sangat sayang Popo. Dia bukan hanya sebagai kucingku atau sekedar kucingku, tapi dia adalah teman terbaikku. Tingkahnya selalu membuatku bahagia. Nah, ini contoh deskriptif teks tentang kucing. Nah, silakan kalian bisa mencoba tentang deskriptif apa saja. Yang penting kalian mendeskripsikan satu objek saja. Oke, thank you for your attention and thank you for watching this video. Jika ini bermanfaat, silakan bisa share ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.